teman-teman, perkenalkan nama saya Valentin Gloria Caco dengan NIM 2014201139. Saya adalah mahasiswa dari kelas A3 Keperawatan semester 3. Di video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya ketahui tentang ketiga dalam keperawatan. Kepanjangan ketiga adalah sebagai keselamatan dan kesehatan kerja. Pada dasarnya baru mulai dikenal luas sejak tahun 70-an, khususnya setelah pemerintah Republik Indonesia merilis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang tersebut menjadi dasar Peraturan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi Nomor 1 Tahun 1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dalam industri penerbangan kayu. Sebelum peraturan tersebut diterbitkan, banyak orang masih rancu dalam memahami kepanjangan ketiga. Pasalnya ada dua istilah lain yang disingkat dengan ketiga. Yang pertama, kepanjangan ketiga adalah ketertiban, kebersihan, dan keindahan yang menjadi jargon pemeliharaan lingkungan tempat tinggal masyarakat. Yang kedua yaitu K3 sebagai singkatan dari kategori 3 yang merupakan salah satu pangkat bagi PNS dari kelompok honorer. Namun kepanjangan ketiga yang terakhir yaitu keselamatan dan kesehatan kerja kini lebih banyak dikenal daripada dua lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi salah satu instrumen atau bidang kerja yang wajib dimiliki setiap perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Fungsi ketiga dalam keperawatan yang pertama, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. Yang kedua, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang keempat, pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya risiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Yang kelima, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang keenam, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang ketujuh, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Yang kesembilan, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Tujuan dari keselamatan kerja terdiri dari tiga, yaitu melindungi keselamatan karyawan dalam melakukan pekerjaannya untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Dan yang terakhir, memelihara sumber produksi dan mengatur penggunaannya secara aman dan efisien. Manfaat bagi rumah sakit. Yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan dan mempertahankan kelangsungan operasi rumah sakit. Meningkatkan citra rumah sakit. Manfaat bagi perawat di rumah sakit yaitu melindungi perawat dari penyakit akibat kerja atau PAK, mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja atau KAK. Manfaat bagi pasien dan pengunjung yaitu mutu layanan yang baik dan kepuasan pasien dan pengunjung. Baik, sekian video penjelasan singkat tentang pengertian ketiga yang saya ketahui. Biar kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua, dan terima kasih.